8 teori unik pembangunan Candi Borobudur. Nama Candi Borobudur sudah terkenal hingga ke penjuru dunia. Bangunan kuno yang sempat masuk dalam jajaran 7 keajaiban dunia itu, populer karena kemegahannya dan saat ini sering dijadikan sebagai tempat bersembahyang pemeluk Buddha. Bahkan orang-orang dari luar negeri pun memberanikan dirinya ke Indonesia, hanya demi mengunjungi Candi Borobudur saat ada ritual di sana. Seperti 7 keajaiban dunia lainnya, tidak ada yang tahu secara pasti bagaimana kuil kuno besar itu dibangun. Ada yang mengatakan candi itu sudah berumur lebih dari 1000 tahun, dan lainnya mengatakan itu adalah peninggalan kerajaan yang dulunya sempat hadir serta berjaya di Jawa. Dari berbagai sumber, berikut ini adalah kisah pembangunan Candi Borobudur. 1. Borobudur bisa diartikan sebagai biara yang ada di atas. Nama Candi Borobudur tidak serta-merta datang begitu saja. Penamaan itu dilabelkan karena ada makna di dalamnya. Secara bentukan kata, Borobudur dibentuk dari kata bara dan budur. Bara berarti biara atau kuil, budur berarti di atas. Itu menjadikan makna Borobudur sebagai kuil yang ada di atas. 2. Diperkirakan dibangun pada tahun 750 hingga 850 Masehi. Seperti yang tadi sudah dikatakan, tidak ada yang tahu siapakah yang membangun candi ini. Tapi para sejarawan mempercayai, Borobudur dibangun pada dinasti Shailendra yang muncul pada tahun 750 hingga 850 Masehi. Hal itu tampak dari aksara yang terpahat pada dinding-dinding di candi, yang cukup berbeda ketimbang prasasti di kerajaan lain yang juga berada di era yang sama. 3. Pembangunannya bisa mencapai 100 tahun lebih. Melihat dari strukturnya sampai ukurannya, para ahli berpikir bahwa Candi Borobudur tak mungkin selesai hanya dalam waktu singkat. Bahkan 50 tahun pun dirasa tidak mampu untuk menyelesaikan ini. Oleh karena itu, para ahli berteori Candi Borobudur selesai lebih dari waktu 100 tahun dan benar-benar rampung pada 825 Masehi, saat pemerintahan Raja Samaratungga. 4. Teori lain mengatakan Candi Borobudur bisa dibuat dalam waktu 20 tahun. Tidak semuanya setuju dengan waktu pembangunan Candi Borobudur itu. Beberapa malah berteori Borobudur bisa dibangun hanya selama 20 tahun saja. Mereka menjelaskan bahwa setidaknya ada 2 juta balok batu yang menjadi fondasi Candi Borobudur, mengingat ukuran bangunan itu memakan 55.000 meter kubik. Anggap saja para pekerjanya rajin, semua batu-batu itu dapat disusun menjadi Candi Borobudur dalam waktu 7.665 hari atau 21 tahun dengan syarat, tiap harinya harus ada 261 batu yang tersusun. Mungkin pertanyaan utamanya adalah, berapa banyak pekerja yang dikerahkan untuk membangun candi tersebut? 5. Candi Borobudur diperdebatkan dijadikan kuil antar penganut agama. Saat ini, diketahui Candi Borobudur digunakan sebagai tempat ritual para penganut agama Buddha. Namun ternyata secara sejarah, Borobudur dipertanyakan, apakah sedari dulu dipakai penganut agama tersebut. Itu disebabkan ada temuan prasasti lain, yaitu Sojomerto, yang menunjukkan kala itu, mayoritas penganutnya adalah Hindu Siwa. Kekosongan sejarah akan transisi pengguna kuil inilah, yang masih menjadi pertanyaan para ahli. 6. Cara pembangunannya sangat misterius. Kalau kamu pernah ke Candi Borobudur, kamu pasti merasakan tekstur batuan, yang digunakan untuk material bangunan candi di Jawa Tengah tersebut. Batu-batuannya itu tidak sembarang batu. Material yang digunakan berkualitas dan sangat kuat, malah diperkirakan berat pula. Dari kacamata zaman sekarang, sulit dipercaya orang-orang zaman dahulu mampu membangun bangunan megah macam itu, lewat cara yang sederhana, seperti dengan dibawa oleh tangan.
Teori terdekat, yaitu batu-batu itu diangkut dan ditarik oleh sapi memakai pedati dari sungai yang terdekat. Sedangkan untuk pahatan-pahatan aksara yang di dindingnya, semuanya buatan tangan yang dibantu alat pahatan. Satu-satunya yang tidak bisa dijelaskan, adalah bagaimana mengangkat dan menumpuk batu-batu yang besar. Jika yang kecil, itu bisa dilakukan secara perlahan-lahan. Tetapi itu tidak berlaku untuk patung pahatan besar, mengingat beratnya bisa mencapai 200 kg. Diduga patung itu dipindahkan dengan cara ditarik atau dipikul beramai-ramai. 7. Pembangunannya yang lama, diperkirakan membuat keluarga pecandi, hidup di area candi itu dibangun. Temuan menarik yang didapat oleh para arkeolog, adalah tentang kehidupan di sekitar Candi Borobudur. Para arkeolog mengetahui bahwa banyak pekerja pembuat candi hidup di sana. Diduga hal itu terjadi, karena masalah pembangunan candi yang memakan waktu lama, bahkan sampai melebihi umur satu orang. Secara teori, bisa jadi saat ini keluarga yang tinggal di dekat Candi Borobudur, merupakan keturunan langsung dari para pembangun candi. 8. Ditemukan kembali setelah terkubur oleh abu vulkanis Gunung Merapi. Dalam menjalani kehidupan 1000 tahunnya, tidak sekali Candi Borobudur mendapati letusan Gunung Merapi. Bertumpuknya lava dan abu vulkanis hasil ledakan gunung itu, berakhir menumpuki Candi Borobudur dan menyembunyikannya di dalam tanah. Barulah pada 1811, saat Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa, Candi Borobudur ditemukan kembali. Tidak jarang dalam perawatannya hingga sekarang, Candi Borobudur mengalami kerusakan. Mulai dari aksi vandalisme sampai terkena bom yang terjadi pada 1985. Bisa terbilang Candi Borobudur yang kamu lihat sekarang tidaklah murni Candi Borobudur. Masih ada banyak pertanyaan seputar sejarah dan teknik di balik pembuatan Candi Borobudur. Mungkin kalau suatu hari kita bisa mendapatkan jawaban tersebut, kita bisa kembali membangun candi yang sama megahnya dengan Candi Borobudur.